riwayat yang semacamnya sering dah dengar-dengar oleh kita dalam beberapa hari terakhir ataupun beberapa bulan terakhir sebelum bulan Ramadan sudah sering kita dengar. Bahkan sangat banyak umat Islam yang mulai resah, mulai susah, mulai gelisah, mulai sedih mendengarkan riwayat yang semacam ini, karena banyak di medsos, banyak di YouTube, banyak di internet, banyak di Facebook, banyak di media sosial. Di antaranya adalah ustadz-ustadz yang sering menyampaikan persoalan dan permasalahan kiamat. Sehingga ustadz yang sering menyampaikan persoalan dan permasalahan selama kiamat tersebut mengatakan dan memprediksikan bahwa riwayat ini berkenaan dengan peristiwa Dukhan yang akan terjadi pada 15 bulan Ramadan tahun 2020. Getanya tahun 2020. Getanya mantan dalam bulan Ramadan. 15 bulan Ramadan sudah kita lalui. Pertanyaan Ji, kata Dukhannya? Hai mana Dukhan yang pegah-pegah lewat urang dalam YouTube-nya kan Athab pemecehnya mare tabena kanya ibu di urang agam tiap urang gecerko kan Dukhan tinnya. Cuman yang dimaksud oleh Ustadz Wahabi yang dalam YouTube-nya bahwasanya Dukhan tersebut adalah kumpulan awan kumpulan asap yang sangat tebal yang datang di tengah-tengah umat Islam karena jatuhnya meteor. Ini adalah prediksi Ustadz yang di dalam YouTube yang sering menyampaikan dan membahas tentang persoalan kiamat, tentang membahas persoalan masalah Dajjal, masalah Imam Mahdi, termasuk persoalan Dukhan yang diprediksi pada 15 Ramadan tahun 2020. Maka dalam halnya saudara-saudara sekalian, ibu bapak, kaum muslimin, abu dan ummi-ummi sekalian, perlu kita tinjau dua sisi dalam halnya. Pertama ialah yang sering-sering dan nonton lagi tengok ustaz-ustaz yang sering bahas masalah kiamatnya. Siapa dia? Perlihat tu tahu ustaz yang sering pegah-pegah abang dalayan tahu. Kok behena kapasitas bagi ji untuk ia pegah dan diprediksi akan terjadi Dukhan bulan sekian, akan munculnya Dajjal bulan sekian, akan munculnya ini itu segala macam pada tahun sekian. Siapa dia? Berani berkomentar dan memprediksi sedemikian rupa. Yang kedua, tentang persoalan riwayat yang sering disampaikan oleh ustadz yang bersangkutan di medsos atau dalam YouTube. Maka dalam halnya perlu kita jawab apa-apa. Pertama, tahu ustadznya. Jawaban ji, ustadz itu adalah ustadz Wahabi, Ustadz Zulkopling, Zulkopling, yang sering pegah-pegah apa masalah kiamat, Dukhan, Dajjal, Imam Mahdi segala macamnya. Itu adalah ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi adalah ustadz yang sesat. Bahkan dah pegah ustadz Wahabinya ustadz yang sesat, karena ustadz Wahabi meyakini bahwasanya Allah bertempat di langit. Sehingga ustadz yang sering pegah-pegah apa masalah kiamatnya pernah dalam video yang lain waktu ditayang oleh jamaah, ustadz di mana Allah? Dudai jawab oleh ustadznya, Allah itu ada di langit. Artinya ustadz yang sering pegah bah masalah kiamatnya berkeyakinan bahwasanya Allah itu berada di langit. Gitanya ahlu sunnah wal jamaah, murid ulama-ulama Dayak, berkeyakinan bahwasanya Allah tidak bertempat. Terbukti Allah tidak bertempat dalam etika Imam Pleu kepegah. Berarti Pleu puikan dua Pleu berarti yang wajib Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sifat qiyamuhu binafsi. Arti qiyamuhu binafsi adalah Allah berdiri pada zatnya sendiri. Allah tidak butuh kepada langit, Allah tidak bertempat di bumi. Allah tidak duduk di atas langit dan Allah juga tidak bertempat di bumi. Ada naurang itu yang bagi tengok Ahlussunnah wal Jamaah. Pat Allah tak jawab lagi tengok berdasarkan etika Imam Pleu. Sifat yang wajib Allah Subhanahu wa taala adalah qiyamuhu binafsi. Allah tidak bertempat. Datang Ustadz Wahabi yang membahas tentang persoalan kiamat mengatakan bahwa Allah bertempat di langit. Berarti keyakinan Ustadz yang sering pegah apa masalah kiamatnya berbeda dengan keyakinan getayo. Keyakinan getayo Ahlussunnah wal Jamaah yang betul, keyakinan ustaz yang tukang pegah masalah kiamatnya adalah sesat.
Getanya yang buat etika Imam Pleu adalah orang yang cerdas. Di ustaz yang gara-gara hanai buat etika Imam Pleu roh dipegah Allah Ta'ala langit, sama dengan bukan orang yang cerdas atau orang yang jahil. Ada cak kesimpulan. Tanya orang yang careng. Jawabnya yang ustaz yang sering pegah abam dalam kiamat adalah orang yang jahil. Mio kitanya orang yang careng mumpung etika Imam Pleu, kupu tayak nonton video rekaman ataupun tayangan yang sering dipegah-pegah oleh ustaz yang bodoh, ustaz yang jahil, yakni ustaz Wahabi yang sering bahas masalah persoalan kiamat. Kaile, jangankan sabah kalimat, sabah huruf saja haram taco ilmu bak Wahabinya. Tiga tu ulang, jangankan sabah kalimat, sabah huruf haram tamu gurai dan tapatih haba Wahabi. Ustaz Wahabi yang bersangkutan yang sering bergabar masalah kiamat, dukan segala macamnya, bahkan diprediksi akan terjadi dukan baik menggelar Ramadannya, dan dia berakidah sesat Wahabi Mujassimah, dipegah segala macam. Getanya Ahlussunnah wal Jamaah tapatih habaji, berarti getanya sabar lagi ji. Getanya Ahlussunnah wal Jamaah jangankan tabah kalimat, tabah huruf haram tapatih dan tacau ilmu ya ba ustaz Wahabian. Oi pegah leureun tungku. Haye tat pegah ba ustaz yang dia banding ngendra ni haye bayan lah. Iblis lebih hebat ketimbang ustaz Wahabi tersebut. Tapi iblis menjadi iblis. Oh, dah pegah ini tengok carang tat bagi bahaya, carang tat bagi afayaya, carang tat bagi baca hadis. Hebat hakat penyampaian ustaznya. Iblis lebih cerdas daripada ustaz Wahabi yang sering membahas masalah kiamat, tapi iblis menjadi iblis. Artinya patokan butoi hana butoi Ahlussunnah ngankan Ahlussunnah bukan pada pandai berbicara, bukan pada pandai membahas persoalan, tapi pada keyakinan. Ustaz yang sering pegah masalah kiamat, dukan Dajjal Imam Mahdi yang bersangkutan adalah Ustaz Wahabi, dan dia tidak paham itikat 50, haram mengambil ilmu dari Ustaz Wahabi tersebut. Pakan walaupun kedih carang badi pegah pakan keyakinan ni hana betul pun. Mio lagi pakiban tak kalah untuk ulama-ulama gede orangnya. Mio mulai yang dari atu anyan Abu di Paluh Gading. Olehnya Nabi Zuhri di Paluh Gading, na Abi Sufi, na Tungku Bat, na Tungku Nasir, na Abi Isa, na Walid Jalai di Bangka. Mio tapi skop yang lebih luas, masih banyak ulama-ulama pimpinan daya. Ada Abu Mudi, ada Abu Tumin, ada abu-abu pimpinan daya yang lain yang kabeh tua-tua. Tidak ada di antara mereka yang cerdas-cerdas. Tidak ada di antara mereka yang pandai dan pintar, yang membahas dan memprediksi akan terjadi bulan, akan terjadi pulin pada tanggal sekian, akan terjadi kiamat pada hari sekian. Tidak ada di antara mereka yang membahas tersebut. Pakon, karena ditipu oleh orangnya bahwa untuk menghadapi kehidupannya kan gara-gara tak ingat-ingat Adrayanto. Tapi nah persoalan yang lain yang perlu ada kebutuhan. Pertama adalah keyakinan dan etikat. Yang kedua ibadat getanya persiapan untuk menghadapi kematian. Nyan yang sering dibahas oleh para ulama-ulama daya dan tungku-tungku yang rayu-rayu yang cik-ciknya. Sehingga gabuklah orang-orangnya. Kanya mi? Nah ya ni? Ya ni kak? Mi yang abu-abu. Ya ke si? Mangki bang ni juga man si payah terdua bagi dia kopi. Ada ya tu tak. Ya tu. Pi perusahaan orang aceh besar yang te gua kampung pegah balung. Nyo tunggu ki Banjara. Putra ki Banjara. Dukan. Mamputra mandukan, pajan mandukannya hai menurut pegah ba internet, ba ustaz-ustaz yang na dalam YouTube-nya ni pegah ba tanggai mengbelah tahun 2020. Yang ke ba malam Jumat tanggai mengbelah bulan Ramadannya. Man putra ma yang je kesusah ni putra. Hai kam pulain nunggu ba ubi balung pula menteri. Jadi gen susah kedudukan kang geringan ibadat, kang geringan keyakinan, tapi susah kedudukannya ngan gara-gara ba ubi bang tajuk menteri. Ba ubi bang pula bang kedeno menteri. Nah urang yang lain lah dia menau. Karena dalam videonya ustaz yang sering pegah bahwa pada zaman dukannya tidak akan berfungsi lagi listrik.
akan mati lazri ramai orang yang beliau banyak zungke yang beliau banyak di beliau banyak jelut. Nah ada orang gepegat persiapan makanan. Gejayu kudai ke belanja ayu juta 2 juta 5 juta 5 juta. Gepabepang untuk belanja beras, belanja minyak, belanja macam-macam. Kemudian gecok belanjaannya gepuah ke dia rumah. Yang kaya-kaya, yang napeng, yang keting-keting, kaku ikan. Hana tak kau fikir katanya, kau fikir jual lah ada mati tu sih. Ada lu tak beras ke mati tu sih. Dia orang kasih yang biasa lagi yang mikir. Dia orang kayanya karena agaknya lepeng le harta hana kita pakai katanya. Atau diinformasikan oleh ustaz-ustaz YouTube yang sering bahas masalah kiamat, yakni Ustaz Wahabi yang bersangkutan. Gapnya merasa kemudian membuat satu persiapan untuk belanja ke toko. Berbagai macam persiapan, beras segala macamnya, gepuah rumah ubi kadar jet itun 40 euro ataupun lepadun 40 euro lepuk belian ni berah. Boka. Misalnya tak beliau ada 5 juta tak belanja. Nyonya tak pegahnya ukuran Allah masalah yang rep. Lagi kejadian zaman berojeh rawatnya 2011, 2020 kan 2020. Nah berita dari Mama Loreng, ale Mama Koreng kan dari puwa pikam ninggai. Diprediksi bahwa akan terjadi kiamat pada tanggal 2012. Tinggal pegatlah film kiamatnya. Yang selamat tau. Yang ke awak pegat film. Punya awak pegat filem mati kan mati bertengah rot. Puntung filem bertengah rot. Yang selamat tahu dalam filemnya. Yang ke awak pegat filem. Terjadi kiamatnya 2012. Yang lagi yang kan diprediksi dan diramalnya. Hana kok bisa diprediksi? Urang hana butuh yang prediksi-prediksinya. Maka ji perlu ada pegah datanya. Yang diurang guna oleh belanja segala macam tu persiapan udip gaya 40 euro dalam keadaan haru-haranya. Kagak persiapkan. Bukan mesti dekedi kali tak belum belanja-belanjanya. Sam lihat tak belum kata apa nai rumah. Panjat kana dumpu kana. Miu kali tak stop dumpu kali tak stop. Sam terjadi dukan. Itu yang persediaan sebena ti urang ada maguan. Ti urang na thaw yu tu raga dumpu na. Ban urang terjadi dukan mendurung mati. Ide udah tidak ada misu. Kau udah yang temagun tapi nak tempat nak pergi bu tapi sebab lah dia urang fikir puang le dapat jauh bu trip udah. Makin le dapat jauh bu makin trip udah. Jadi bagi fikir menan seram dia kemagun gaya 40 orang lewat. Di urang di luar rumah gaya mandum kabeh meninggal. Ada ketubia ke bukan di rumah dukan kabeh gadah urang kabeh mati. Seram ketubia gejak ku deh hana urang. Gejar balampuh hana urang gejar mentabah yang gejar hana urang tinggal kat yang tok tiro tu lebok pukun tham hana urang lagi sang-sang pah mati gede. Jadi whatever yang diselamatkan roh daripada mati karena ia ke mati kemudian wate tinggal tiro tok gara-gara persediaan yang kana mantang udip ke kaya ke udip kan galak mati. Jadi akal-akalnya sebenarnya adalah khayalan-khayalan, bayangan-bayangan yang tidak ada gunanya. Maka oleh karena demikian takalan ustaz apuikeun ulama-ulama gedanya yang tengubut lang kampung. Nah gebahas atanya hana. Meo hana gebahas atanya ni gedanya bele tak apa pikiran kena. Bila seandainya padim ton ukur untuk 7 ton ukur 20 ton ukur. Nah mantap peristiwa-peristiwanya prediksi yang na dalam HP atau prediksi yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang na dalam YouTube. Lebih agak baik apa kau abang menan ni gede. Hana mungkin terjadi prediksi kiamat lagi yang kau pegah oleh ustaznya. Mana yang lagi tengok pajan tingku kiamatnya. Pajan terjadi kiamatnya. Wate data yang menang. Yang pertanyaan hana mecih jamunnya jamun mata Nabi karena pertanyaannya. Wate Nabi dengan duduk dengan para sahabat, nah sahabat kita yang pada Nabi. Ya Rasul, pajan kiamat. Wate kita yang pada Nabi pajan kiamat duduk kejawab oleh Nabi. Wate kejawab oleh Nabi kita yang lambalik. Putra yang tak kata persiap tu kiamat. Tete yang pajan kiamat dijawab Nabi putra yang tak kata persiapkan untuk menghadapi kiamat. Artinya li Nabi mantang hana ditentukan pajan tanggai kiamat. Hana disampaikan pajan wate kiamat. Hana disampaikan ton padung terjadi kiamat. Kok bisa datang ustaz-ustaz Wahabi yang ada di dalam YouTube yang sering membahas tentang persoalan kiamat
ka mengatakan bahwa akan terjadi pula tanggal sekian, akan terjadi pula tanggal sekian, bakdun sekian. Ini adalah kesalahan dan kesesatan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz Wahabi yang sering menyampaikan persoalan kiamat. Man hayu tha yang masalah dajjal segala macam bet tha tak perlu sebenarnya. Yang perlu putra dia, yang perlu kibai yang kagak buat legure. Olehnya dari riwayat hadis yang kau dibaca-baca, puak betul ina hadisnya. Sebagian ulama pegahnya hadis maudhu'. Arti hadis maudhu' adalah hadis yang palsu. Arti hadis yang palsu artinya bukan yang asli. Berarti mioji hadis yang palsu bukan yang asli, hanya pakai. Nah, sebagian ulama yang lain pegah, oh nyan hadis lain. Hadis lah bab persoalan prediksi bab tanggal sekian akan terjadi pulan hanya tak pakai hati sama dengan ke hadis lah hadis puikun maudhu' tetap hanya tak pakai. Oleh karena demikian riwayat yang disampaikan oleh Ustaz Wahabi yang sering menyampaikan dan membahas tentang persoalan kiamatnya adalah hadis dan riwayat yang tidak direkomendasi dan tidak diakui oleh para ulama, tidak disampaikan oleh para ulama. Maka dalam halnya perlu ingat juga tu, kan persiapan makanan, kan persiapan persediaan minuman, kan persediaan untuk menempuh kehidupan di masa haru-hara kiamat yang perlu tak persiapkan. Tapi yang perlu tak siapkan adalah ibadat, ketakwaan, keimanan, akidah dan akhlak gitu. Bilanya golong bereh, maka kitanya tetap habis-habis hendak tiap. Tinggal tu ke mana, tinggal tu ke rumah, tinggal tu ke anu, tinggal tu ke baubi, tinggal tu ke beruh, tinggal tu ke macam-macam. Berarti kita golong siap, golong na amal, golong na bekal, golong na puikunnya, golong na ketakwaan dan keimanan yang hebat. Olehnya nak bagi orang begah balung. Anak-anak muda manteng semangat jihad. Tu anak-anak muda yang retak SMA, retak menteng jak kuliah begah balung. Yo tunggu tengok, payah siap-siap. Lunda yang siap-siap pupu. Hanan tepu mai rene tunggu. Hai putra teman. Nyo Imam Mahdi ka muncul. Imam Mahdi kalahir. Betul lunda yang mam yo kalahir Imam Mahdi putra teman. Nya dia harus siap-siap tunggu untuk terdaftar tu jet ke pasukan dan prajurit Imam Mahdi. Oh, menang. Cocok mat. Cocok jet ke pasukan Imam Mahdi. Gitu wang tu. Ngan ibadat tu muno-muno, ngan akhlak tu murah-rah, ngan ibadat tu akhlak tu anak je kebuat. Tak pastikan gitu waktu saya daftar by Imam Mahdi, diterima je ke pasukan dan prajurit gaknya. Munyo leung pribadi na urang tayang siap ron leung lebih agak leung doa ba Allah ya Allah tuanku lebih agak tu mati awai jule segala untuk Imam Mahdi pakan kalau nak persiapan gitu ya boleh jadi ketika berhadapan dengan Imam Mahdi kan gecak kan murid ke kan gecak ke pasukan ke kan gecak ke prajurit ke justru getanya menjadi musuh pertama Imam Mahdi maknanya apa Imam Mahdi leung Imam Mahdi daftar pun daftar je ke prajurit drawan. Sudah ke kembang prajurit yang lain kacau pedang kena seram kacau pedang kan kena jauh ke tengok ke hayak je pedang serap putus tak kuat tu tatim je ke pasukan Imam Mahdi menyau akhlak tu untuk je ke prajurit Imam Mahdi Hanafiab dong. Maka oleh karena demikian kepada para pemuda pada kita kaum muslimin baik tapui kun yang kita baik langsung kudeh ju tapui kun berkhayal jauh datang tapi urangnya tak persiapkan nilai putra yang perlu tak persiapkan daripada ibadat ketakwaan keimanan akhlak ilmu yang akan disampaikan oleh para ulama-ulama kita nyan yang penting untuk tak persiapkan. Oleh karena demikian ibarat Allah kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari penyampaiannya dia tecok beberapa kesimpulan. Pertama, sudah dipulih kita bersama bahwa HP yang nak sajan kita nyonya adalah HP dan bisa membuka segala macam informasi dan informasi yang nak dalam HP-nya, nah yang betul, nah yang salah, nah yang betul, nah yang bohong, nah yang betul, nah yang dusta. Maka oleh karena demikian kita nyo umat Islam baik langsung tak patih putra yang kai pegah HP.
Baik langsung dapat putra yang kai pegah le media, internet, YouTube dan segala macamnya. Tapi berita-berita yang ada dalam HP-nya taco untuk tayak pusaheh bak ulama-ulama gitu. Bila tandainya getanya orang jabut, orang yang hadiri majlis taklim, orang yang tahu dengan ulama, insyaallah getanya selamat. Pekan selamat gara-gara getanya langsung tayak pusaheh bak ulama getanya sendiri. Kan langsung mentah-mentah geteo terima informasi dari HP tapaso julam memori, kemudian geteo mesusah tu sampai groro dan meresahkan sesama kaum muslimin. Dan yang kedua, bila seandainya ada riwayat-riwayat yang sering memprediksi akan terjadi tanggal sekian yang geteo baik mudah terpercaya. Apalagi fenomena yang geteo tak hadapi uronyo adalah orang yang menyampaikan dan memunculkan riwayat tersebut adalah ustaz dari kalangan ustaz Wahabi, yakni ustaz yang sering membahas tentang masalah kiamat, masalah Tuhan, masalah Dajjal, masalah Imam Mahdi dan segala macamnya. Itu adalah ustaz Wahabi. Dan ustaz Wahabi jangankan satu kalimat, satu huruf saja haram untuk kita jadikan sebagai ilmu. Yang ketiga, riwayat yang disampaikan oleh ustaz tersebut adalah riwayat palsu dan lemah, sama sekali tidak bisa dijadikan dalil dan landasan untuk kita beragama. Yang keempat, kesimpulannya, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kiamat bukan apa yang harus kita bukan apa persediaan makanan yang harus kita hadapi untuk kiamat, tapi putra ketakwaan, putra keimanan, putra kepuikenyan amalan dan putra ibadat yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut. Bilanya golong selesai, bilanya golong lengkap, bilanya golong komplit, maka tagai-tagai kita berkhayal sangat jauh. Justru pada pribadi-pribadi kita sendiri ada kiamat tersebut. Putra Adrian mati, matinya adalah kiamat yang paling dekat. Boleh jadi kiamat yang rayunya lebih duda teruk ketimbang mati yang nak sajan gede. Boleh jadi mati yang nak sajan gede lebih awal itu ketimbang kiamat raya yang akan terhadapi uke. Bahkan dipegang dalam kitab, bila seandainya orang yang beriman, orang yang raya ketakwaannya akan gebi puai kenyan gehembuskan angin dingin. Kemudian orang yang beriman, para ulamanya akan meninggal dalam keadaan baik-baik saja, tidak merasakan haru-hara kiamat. Tam doa Allah Subhanahu wa taala semoga kita baik terempok rasa haru-hara kiamat tersebut. Artinya tanda-tanda raya daripada kiamat tersebut. Yang perlu kita persiapkan uronyo adalah puikan kiamat getanya untuk menghadapi kematian, yakni amal, ibadah, ketakwaan, ilmu dan segala macam yang bisa mengantarkan getanya untuk selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam syurganya Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Faman zuziha anin nari wa udkhilal jannah, dan orang yang selamat daripada api neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, dialah orang yang selamat, dialah orang yang sukses, dialah orang yang diterima di sisi Allah dan pada akhirnya dimasukkan oleh Allah SWT dalam syurga. Mudah-mudahan kita yang malamnya menjadi para penghuni syurga, dijauhkan oleh Allah SWT daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Honok manteng injulun.